Gletser terbentuk dari adanya salju. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa gletser hanya bisa ditemui di daerah dingin, terutama di daerah yang terus-menerus dituruni oleh salju. Adapun proses terjadinya gletser dimulai pada lereng pegunungan yang mempunyai bentuk cekung dan disebut dengan sirka. Terjadinya gletser ini akibat dari adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan lepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun ini lebih banyak yang membeku daripada salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser. Adapun proses terbentuknya gletser secara lebih rinci yaitu gletser mulai terbentuk ketika salju turun. Setelah mengendap udara yang terperangkap di antara serpihan, salju terdorong keluar sehingga terjadi keping salju yang padat dan disebut dengan firn. Ketika salju semakin banyak turun di puncak pegunungan, firn akan semakin terpadatkan menjadi es gletser. Bebatuan atau til yang jatuh dari puncak gunung akan ikut terbawa oleh gletser ini. Dan di daerah yang curam, es akan terpecah-pecah menjadi rekahan-rekahan yang berbentuk baji atau krivas. Ujung gletser akan mencair dan akan membentuk aliran sungai yang mengalir ke bawah pegunungan. Karena gletser berisi berbagai macam zat seperti bebatuan, salju dan juga sedimen, sehingga ketika gletser meluncur ke bawah, maka zat akan berubah kontur dari pegunungan. Itulah tahapan-tahapan atau proses terbentuknya gletser dari awal mula hingga ketika gletser mencair dan membentuk aliran sungai. Gletser merupakan sesuatu yang terbentuk dari salju atau es yang mengendap dalam jumlah yang banyak serta dalam waktu yang lama. Karena jumlah salju yang mengendap dan juga lama waktu yang berbeda-beda, maka mungkin saja gletser yang terbentuk juga akan menjadi gletser yang memiliki tipe berbeda-beda. Setidaknya ada dua tipe utama gletser yang berbeda, yaitu gletser gunung. Tipe dari gletser yang pertama disebut dengan gletser gunung. Adapun yang dinamakan gletser gunung adalah gletser yang bentuknya seperti gunung. Gletser gunung ini dapat menyebabkan erosi yang besar. Selain itu, gletser gunung juga memiliki gerakan yang sangat lambat melalui kaki gunung menyebabkan terbentuknya celah yang dalam. Gletser benua. Gletser benua juga dikenal sebagai lembaran es atau tutupan es. Di dunia hanya terdapat dua lembaran es besar. Lembaran-lembaran es yang ada di dunia ini terdapat di benua Antartika dan sebagian besar lainnya ada di Greenland. Diperkirakan sekitar 90% gletser di dunia berada di kedua daerah tersebut dan sisanya berada di daerah pegunungan tinggi seperti pegunungan Alpen, pegunungan Himalaya, dan juga pegunungan Kaukasus. Itulah kedua tipe gletser secara umum yang dapat kita temui. Adapun gletser ini biasanya terdapat di daerah yang sangat bersalju, seperti di daerah kutub ataupun daerah yang mempunyai iklim dingin. Namun meski demikian, gletser ternyata bisa juga terdapat di daerah yang memiliki iklim tropis, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, gletser terdapat di puncak Gunung Jayawijaya, Papua. Gletser ternyata juga dapat memberikan manfaat pada manusia dan lingkungan sekitarnya, yaitu terbentuknya macam-macam danau glasial, terbentuknya fjord atau semacam teluk yang berasal dari lelehan gletser. Sebagai tempat penelitian ahli glasiologi, merupakan tempat berolahraga ski pada musim dingin, sebagai sumber air bagi sungai di bawahnya. Demikian penjelasan mengenai gletser. Apakah teman-teman sudah pernah melihat gletser? Bila mengetahui fakta lain tentang gletser, tulis di kolom komentar ya. Sekian video Halo Edukasi kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa!